Halo teman-teman, kembali lagi sama gua di Ceker Motovlog. Dan di video kali ini em, seperti yang kita sama-sama tahu, sepeda itu lagi gencar banget kan. Dan kita ini sebenarnya memiliki segudang merek-merek sepeda ternama, ya kan, di Indonesia ini, yang asli Indonesia kayak gitu. Di video beberapa bulan sebelumnya, gue udah membuat produk-produk motor dari Indonesia asli. Kali ini gue akan membahas produk-produk sepeda dari Indonesia asli, ya kan? Oke, jangan kemana-mana karena informasi ini akan menjadi informasi yang penting bagi kalian yang pengen sepeda harga murah, kualitas baik, tapi tidak kalah gengsinya dengan merek-merek luar negeri, oke? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke poin yang pertama atau list yang pertama ya. Ini merek sepeda ini sangat well known. Gue yakin 80% bahkan 90% dari kalian ada yang pernah punya atau punya bahkan sepeda yang satu ini. Tapi gue pribadi belum pernah punya. Tapi gue sering melihat teman-teman gue tuh rata-rata pada punya gitu. Ya, ini tidak lain tidak bukan adalah Polygon. Asik. Jadi kalau kalian tahu sekarang Polygon itu kan lagi gencar menjual Stratos sampai Open PO, ya kan? Open PO loh ya, bukan open yang lain. Ya. Jadi wah, ini gila-gilaan ya sepeda ini. Dan memang ini karena digemari ya, selain karena memang namanya sudah besar di sini, ini sepeda juga sangat-sangat punya kualitas yang baik kayak gitu ya. Nah, jadi ini informasinya ya yang gue lihat dari Google, dari web Polygonnya yang asli ya, polygonbikes.com. Jadi kalau kalian ada yang bilang, Bang, kasih tahu referensinya dari mana biar nggak kelihatan asal nyeletuk atau gimana. Ini gue pertegas ya. Jadi kemarin tuh gue udah tulis di bio reference gue, cuman masih ada aja orang yang bilang kayak gitu. Jadi ya, Polygon ini adalah usaha atau perusahaan ya yang dinaungi oleh PT Insera Sena ya. Jadi ini dia membuat di sini, dia merakit di sini. Jadi manufacturernya itu tuh ada di sini. Jadi bukan yang kayak manufacturer di Cina terus habis itu jadi brand sini. Enggak, kan banyak yang seperti itu juga. Cuman ini enggak pure. Ini tuh pabriknya ada di sini kayak gitu. Dia didirikan oleh seorang pengusaha sukses, ya pasti sukses ya, namanya juga Polygonnya juga sukses ya teman-teman. Namanya aja adalah Sujanto Wijaya. Oke. Nah, itu didirikan pada tahun 1989, sebelum gue lahir pastinya. Dan dia itu memiliki markas ya, itu markas besar di Sidoarjo Regency. Polygon ini tuh buat tipe apa aja sih ya kan? Banyak macem-macem gitu ya. Dia ada mountain, ada road, ada urban, ada junior juga. Junior tuh buat yang anak-anak ya, tahu ya, kayak sepeda family gitu ya, yang iklannya Kaseto ya kan. Nah, terus habis itu kalau urban sendiri dia sebenarnya banyak sih, beragam ya. Cuman salah satu yang lagi hits itu adalah yang dia tuh kayak road bike. Cuman dia stangnya itu kayak MTB. Gue lupa namanya tuh, ada sebutannya tuh. Sebutannya aduh, adalah pokoknya ntar gue kasih tahu gambarnya aja ya. Jadi itu yang lagi ngehit sekarang. Nah, itu juga dia jual di range harga ya untuk yang urban ini dari 9 juta, 7 juta. Jadi di range harga tuh dari paling murah tuh kayaknya 4 juta ke atas gitulah. Terus yang gue rekomenin banget karena gue adalah road bike user itu adalah sepeda Polygon Stratos ya, Stratos. Jadi Polygon itu kayaknya punya dua tipe atau bahkan lebih. Cuman yang terkenal itu Helios sama Stratos. Helios itu sudah lebih advance, tapi itu menurut gua itu terlalu keterlaluan untuk yang newbie seperti kita gitu ya, untuk pemula seperti kita. Jadi gue lebih saranin kalian untuk membeli Stratosnya dulu. Itu Stratosnya banyak yang apa namanya, yang murah-murah, 100 1 ya kalau ada ya, 2 sih lebih ini, 2 terus 3. Nah, terus kalau mau sedikit lebih advance bisa 5 ke atas tuh udah advance juga gitu. Jadi menurut gue worth to buy pastinya, dan karena itu produk yang bagus, gue saranin banget.
Jadi yang gue saranin kalau nggak yang urban tadi atau enggak yang road bike, Helios atau Stratos, kalau kalian adalah bukan expertise ya, kayak atlet dan sebagainya, itu gue saranin banget Helios. Tapi kalau misalnya yang masih kayak gue, yang masih cupu, ya dengkulnya masih suka capek gitu ya, mendingan 100 aja dulu gitu loh, kan sayang gitu duitnya. Oke, yang kedua ada United ya kan, ada United. Wah, ini mah udah ya, ini sepeda yang nemenin masa kecil gua banget ya kan. Terus ditambah lagi dia sekarang ngeluarin produk baru yang kece parah, yaitu adalah United Revolt yang mirip-mirip Brompton tapi nggak ngikutin 100% gitu ya. Nah, jadi United ini dia itu dari Indonesia ya guys ya, jadi asli Indonesia. Dan dia itu sama kayak Polygon gitu ya, itu lumayan well known juga, well known banget lah pokoknya. Terus habis itu dia didirikan pada tahun 1991, lebih muda sedikit dari Polygon. Terus habis itu dia ya didirikan di Indonesia pastinya karena dia asli Indonesia, berbeda dengan Elemen ya karena dia didirikan di Taiwan. Terus dia memproduksi sepeda touring ya. Kalau kalian nggak tahu sepeda touring tuh kayak dulu tuh sepeda-sepeda apa, ibarat kata gue lupa dah nama sepedanya. Ada tuh sepeda Jepang itu sepeda buat touring, jadi dia kayak road bike juga cuman bannya lebih besar kayak gitu-gitu. Jadi sepedanya buat touring gitu, ada raknya, ada segala macamnya. Terus habis itu United juga sepeda anak gitu ya. Terus road bike, BMX ya, ini cenderung lebih luas dibandingin sama Polygon. Kalau tadi Polygon cuman punya urban, terus habis itu road bike sama MTB. Gak tahu kalau misalnya ada sepeda lipat ya, tapi kayaknya nggak ada ya. Itu terus habis itu kalau yang United ini ada sepeda lipat, touring, ya kan, anak pastinya. Terus habis itu ada BMX juga. Jadi dia lebih besar, lebih luas lah jangkauannya. Dia itu udah diakuin internasional juga ya, sama kayak Polygon kayak gitu. Terus habis itu yang paling gue rekomenin dari United tuh apa ya? Produk-produknya gitu ya. MTB-nya gue lumayan suka untuk yang entry levelnya. Sebenarnya Polygon juga gue lumayan suka untuk entry levelnya. Cuman United ini bisa dibilang sebenarnya punya kualitas yang oke juga loh. Terus abis itu pastinya sepeda lipat 3 volt ya, itu karena seringkas Brompton, tapi harganya lebih kecil, sangat jauh sih, sangat jauh lebih kecil dari Brompton, tapi memiliki ciri khas tersendiri juga. Jadi nggak ngikutin mentah-mentah kayak gitu. Terus abis itu apa namanya, dia speednya lebih besar dari Brompton gua. Dia udah 9 speed ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah lah ya 3 volt itu. Jadi enak tuh. Terus habis itu road bike-nya udah lumayan juga. Tapi yang entry level banget. Kalau misalnya lu pengen yang kayak sekelas Stratos, apalagi Helios, mending langsung ke Polygon atau enggak coba ke yang satu lagi nih abis ini nih. Ntar gua bahas lagi nih. Ya jadi tuh sangat baik. Nah gitu ya. Dan ya gitu United dia apa namanya, produk nasional, produk Indonesia, asli Indonesia yang lebih banyak pilihannya gitu ya untuk kita semua para penggemar sepeda kayak gitu. Yang terakhir ada Pacific. Didirikan pada tahun 1995, tapi dia baru bikin PT Roda Pacific itu PT Roda Pacific Mandiri di Semarang ya, Jawa Tengah itu pada tahun 2013 gitu. Jadi dia markasnya itu, mabesnya itu ada di Semarang ya kan. Nah, dia itu gue bilang apa ya, kayak semacam pembawa gebrakan atau bahkan yang gebrak gitu. Karena gila men, dia bisa bikin apa namanya, sepeda-sepeda karbon dengan harga yang menurut gue terjangkau untuk ukuran karbon gitu. Materialnya karbon full gitu loh. Jadi wah itu gila banget sih. Walaupun ada yang varian yang rendah-rendahnya itu belum full karbon, cuman seenggaknya frame-nya udah karbon. Jadi kita tinggal ganti kayak rim set ke gitu karbon kayak gitu-gitu. Tapi itu opsional juga sih ya. Ada yang orang yang suka yang full karbon, ada yang nggak suka full karbon. Jadi setengah karbon setengah alloy gitu ya. Ada yang suka berapa persen karbon berapa persen alloy kayak gitu. Jadi ya itu selera. Dan tapi menurut gua ini tuh gila sih. Pacific ini tuh gila deh pokoknya. Terus habis itu
Dia juga bikin kayak apa namanya sepeda lipat ya sekelas Elemen ya kan, dengan harga yang lumayan lebih murah kayak gitu kan. Itu benar-benar penggebrak lah gitu. Penggebrak. Jadi menurut gua ini paling gua rekomendasikan. Jadi gua taruh di paling akhir karena ini sangat-sangat gua rekomendasikan untuk kalian semua. Kalian semua tuh beneran semua. Jadi yang masih di level yang entry level sampai yang bener-bener udah expert banget. Wow, itu ada semua buat kalian dari Pacific kayak gitu ya. Ini gue bener-bener pure ngomong gini tuh karena memang gue belakangan ini sedang mencari tahu kan tentang Pacific. Karena gue sempet pengen beli Pacific Premium 7. Cuman karena gue nggak suka warnanya, barangnya juga nggak ada, ya udah akhirnya gue beli Merida kayak gitu ya. Nah, tapi ini Pacific untuk ukuran lokal ya, nasional, ini tuh udah sangat bagus kayak gitu. Gua rekomendasikan road bike-nya aja sih gitu loh. Jadi kalau misalnya MTB-nya mungkin lebih cocok ke Polygon atau United, cuman kalau misalnya road bike gua push kalian banget untuk pilih apa namanya Pacific gitu ya. Karena memang harganya terjangkau ya kan. Udah dapat karbon dan banyak variasi, banyak pilihan juga gitu. Gengsinya juga dapat banget gitu. Ya kan? Jadi ya menurut gua oke banget sih untuk road bike-nya. Kalau untuk MTB-nya ya so-so lah. Terus untuk folding bike-nya juga ya standar folding bike di sini gitu ya. Jadi ya nggak ada nothing special gitu ya. Kalau United kan tadi kan 3-fold ya kan, ya itu mirip-mirip Brompton tapi lebih murah, jadi itu yang bikin spesial. Cuman kalau misalnya Pacific, dia malah cenderung ngikutin Elemen kayak gitu-gitu ya, yang Ecosmo gitu-gitu dibikin lagi sama dia. Ya jadi ya menurut gue lebih rekomendasikan road bike dari Pacific gitu. Nah, jadi gimana guys? Sampai sini kalian udah bisa milih belum? Ya kan? Ya tentunya kalau lagi hari gini jangan kaget kalau misalnya harga-harganya melonjak jauh karena menurut gua ya ini kan namanya juga hukum bisnis ya. Hukum berdagang ya kan. Ketika demand-nya naik, ya otomatis harganya naik gitu kan. Permintaannya banyak ya otomatis harga jadi naik juga gitu. Kalau permintaannya berkurang ya harganya berkurang, bahkan bisa sampai diskon dan sale cuci gudang. Jadi menurut gua ya sabar-sabar aja sih kalau menurut gua. Kalau memang kalian bukan pesepeda musiman, dan gua harap kalian bukan pesepeda musiman kayak banyak orang lain di Indonesia ini gitu kan. Kalau kalian cuma pesepeda musiman ya kasihan juga kan, sepedanya dianggurin lagi ketika nggak musim, bahkan ada yang dijual atau di apa, ada yang digantung doang pas musimnya lagi baru ya kan, naikin lagi atau beli lagi. Ya menurut gue sih gak oke lah gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like kalau kalian suka juga, dan komen kalau kalian ada pendapat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.